كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم. Hadis muttafaqun alaih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Melanjutkan pembahasan kita di pertemuan yang lalu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa salatul lail adalah da'bus salihin. Salat malam merupakan kebiasaan indah dari orang-orang saleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berjumpa dengan Abdullah bin Umar radhiyallahu an, beliau sebutkan bahwa ni'mar rajul Abdullah, sebaik-baiknya orang adalah Abdullah. Tapi ternyata tidak cukup dengan Abdullah bin Umar yang ada ketika itu dengan segala kesalehannya, karena ditambahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana yaqumul lail." Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu tidaklah akan bisa menjadi sosok terbaik dengan kesalehannya kecuali dia tambahkan dengan salatul lail. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Itu menunjukkan bahwa salat malam itu pembeda antara mukmin dengan mukmin. Pembeda antara satu mukmin dengan tingkatan tertentu dengan mukmin yang memiliki tingkatan yang lebih tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam satu hadis riwayat Imam Muslim, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan kelak, "Idza jama'allahu al-awwalina wal akhirina yaumal qiyamah." Di saat nanti Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan manusia pertama dan manusia terakhir. Semua manusia dikumpulkan oleh Allah pada hari kiamat di padang mahsyar. Faja'a munadin yunadi, maka akan ada sosok yang kemudian menyerukan bahwa saya'lamu ahlul jam'il yaum man aula bil karam. Semua orang sekarang ini yang dikumpulkan di padang mahsyar akan segera mengetahui siapakah di antara mereka yang paling mulia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kemudian disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayarji'u munadin thumma yaqul, maka kemudian sosok itu pun kembali menyerukan untuk memberitahukan bahwa siapakah yang paling mulia di antara manusia pertama yang dikumpulkan sampai dengan manusia yang terakhir. Maka kemudian diserukanlah, liyakum alladzina tatajafat junubuhum, hendaklah sekarang ini bangkit dan bangunlah di antara kalian semua, siapapun yang di saat tengah malamnya lambungnya lebih banyak menjauh dari tempat-tempat tidurnya. Ini gambaran bahwa ketika itu dipersilahkan
persilahkan untuk hamba-hamba mukmin muslim yang terbiasa untuk qiyamul lail, dipersilahkan untuk berdiri di hadapan semua makhluk, diperkenalkan bahwa inilah orang-orang yang paling mulia. Fayakumun, maka kata Nabi SAW, maka mereka pun berdiri, wahum qalil, tapi jumlah mereka tidaklah banyak. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, ada kemuliaan diperkenalkan di hadapan semua makhluk di padang mahsyar, dan ada sedikit penjelasan yang sangat jelas bahwa mereka tidaklah banyak, karena mereka adalah orang yang termulia, yang berbeda dengan orang-orang mulia yang lain, lebih-lebih dibandingkan dengan orang-orang kafir. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, salatul lail menjadi pembeda dan membuat sosok mukmin menjadi jauh lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, namun demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan, karena ada seorang hamba, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, karena kemudian keinginannya untuk salatul lail itu begitu keras, tapi kadang-kadang memaksakan diri untuk terus salat malam, di setiap malam terus salat malam, meskipun dia capek, ngantuk, berat, terus berupaya untuk salat malam. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, fa inni aqum wa arqud, aku sendiri pun itu salat malam, tapi terkadang aku juga tidur dan mengistirahatkan badanku. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan kepada kita bahwa kemuliaan salatul lail tentu harus kita raih, tapi jangan di saat badan ini capek, di saat badan ini lelah dan butuh istirahat, apalagi ngantuk berat. Karena Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan satu ayat firman Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan bahwa di antara kemuliaan dan keistimewaan salatul lail itu betul-betul Bapak Ibu terus merasakannya bahwa beda. Karena disebutkan di surat Al-Muzammil pada ayat yang ke-9, inna nasyi'atal lail hiya asyaddu wata'aw wa aqwamu qila. Salat malam atau orang yang berdiri untuk salat malam itu jauh lebih mudah untuk mengkhusyukkan dirinya, dan apa yang dilafadzkannya itu lebih berkesan dalam dirinya. Makanya ma'asyiral muslimin hafizakumullah akan mendapatkan rasa itu dan terus mendapatkan rasa itu, dan itu pengalaman Bapak Ibu. Baru takbiratul ihram saja itu terasa betul. Bacaannya bisa saja sama dengan salat-salat yang lain, bahkan dengan salat wajib yang kita kerjakan, bahkan dengan subuh yang kita lakukan sekarang ini, itu beda dengan Al-Fatihah ketika kita membacanya di saat salat malam. Saat kita sujud menjawab dan kemudian kita meminta subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli, itu ucapannya sama tapi rasanya beda. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, tapi rasa itu tidaklah akan bisa didapatkan ketika kita melakukannya dalam kondisi ngantuk berat. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam satu hadis muttafaqun alaih, termaktub dalam kitab Sahih Muslim dan Sahih Al-Bukhari, idza na'isa ahadukum fis shalah falyarqud hatta yadhhaba anhu an-naum. Jikalau seseorang di antara kalian ngantuk betul dan berat ngantuknya dalam salatnya, maka hendaklah dia tidur sampai hilang rasa kantuknya dan dia bisa mengistirahatkan badannya. Dilanjutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna ahadakum idza shalla wa huwa na'is, karena seseorang di antara kalian jikalau salat dan dia ngantuk, yadhhabu yastaghfirullah fayasubba nafsah, inginnya
dia mengucapkan astaghfirullah, minta ampun kepada Allah, tapi rasa kantuknya membuat apa yang dia ucapkan itu berbeda dengan apa yang dia inginkan. Apa yang ingin dia ucapkan dan ingin dia sampaikan itu tidak seperti apa yang dia rasakan. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Maka berapa banyak kita membaca zikir saat ngantuk itu muncul dan berat betul rasa kantuk. Kita ucapkan nggak sampai firullah karena ngantuk. Sujud kadang tidak bangun-bangun. Apalagi di saat sholat lail yang panjang dan berjamaah di qiyamul lail akhir Ramadan. Kadang malah mengganggu kawan sebelahnya karena fulan sujud tidak bangkit-bangkit. Sampai ada yang batin semoga tidak mati wong iki. Karena ada banyak orang yang dianugerahkan oleh Allah meninggal dalam keadaan sujud. Tapi ternyata tidak. Karena kantuk beratnya lah yang membuat dia tidak bangkit-bangkit di saat sujud. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Tiba-tiba terjatuh. Tiba-tiba ngeblak. Itu kan kejadian-kejadian di saat mungkin kalau kami di pesantren, ya banyak kejadian seperti itu. Atau mungkin saat di masjid-masjid, saat orang kantuk berat memaksakan diri untuk sholatul lail, maka yadhabu yastaghfirullah. Dia mungkin ingin mendapatkan ampunan Allah, tapi ternyata fayasubba nafsah. Rasa kantuknya membuat dia tidak mendapatkan itu, malah merendahkan dirinya di hadapan Allah karena dia membaca sesuatu yang dia tidak memahaminya, membaca sesuatu yang tidak seperti yang seharusnya. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Salatul lail, salat yang mulia, maka raihlah dengan kesemangatan. Maka di saat ngantuk, Nabi SAW katakan falyarqud, istirahatlah, karena salat ini tidak bisa didapatkan dengan ngantuk yang berat, karena istighfar terucap berbeda ketika orang merasakan kantuk yang berat. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Semoga kita menjadi hamba Allah yang dikuatkan untuk mencari pembeda antara orang-orang saleh dengan orang-orang yang jauh lebih saleh, yaitu dengan qiyamul lail atau salatul lail. Semoga bermanfaat. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.